Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. إذا سعد الخطيب على المنبر أنصتوا أسابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا ربكم الله.
اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالم الدين واختم لنا من قبل خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam uzzata wajhil 'am wa ajzala fihi al-fadha'ila wal in'am wa faddala ayyamahu ala sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram wal mawahibil 'idham. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله النبي الإمام المبعوث على جميع الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي شبهه بالأنجام فمن تبعه فقد نال سبل التام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم وجعل في هذا اليوم يوم التكبير والتذكير لله عز وجل فاذكروا الله ذكرا كثيرا وكبروه تكبيرا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, di pagi ini kita semua telah selesai menyempurnakan ritual ibadah sebulan Ramadan penuh dengan menahan hawa nafsu di siang hari serta istiqomah melaksanakan qiyamul lail dan tadarus Al-Quran di malam hari. Di momen Idul Fitri ini kita semua berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, berkumpul dengan bertakbir membesarkan asma Allah, bertasbih mensucikan Allah, dan bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghambaan kita sebagai orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan dan kembali ke fitrah kita sebagai manusia paripurna dengan menyandang gelar muttaqin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian semua, supaya kalian semua bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Islam yang muttaqin, sebagai hamba yang sudah mendapatkan predikat muttaqin, kita mesti melihat bahwa perayaan Hari Raya Idul Fitri ini bukanlah sekedar perayaan budaya dan tradisi semata, melainkan momen penting sebagai pembuktian kita semua yang telah menyandang gelar muttaqin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah melimpahkan rahmat dan anugerah yang besar kepada kita semua. Anugerah yang berupa iman dan Islam, anugerah yang berupa taufik dan hidayah, anugerah yang berupa kemampuan dan keistiqomahan kita semua melaksanakan ibadah di bulan Ramadan secara penuh, sehingga kita semua terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang paripurna yang menyandang gelar muttaqin. Oleh karenanya, di momen fitrah ini
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk melanjutkan perjalanan ini menuju derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian semua mencukupkan bilangannya, dan hendaknya kalian semua bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian semua, supaya kalian semua bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara konseptual, syukur bukan hanya sekedar ungkapan kata yang tanpa makna dan tanpa pembuktian amal perbuatan. Akan tetapi syukur adalah maqam atau derajat yang tinggi sebagai pembuktian dan kelanjutan dari derajat muttaqin, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, "I'lam anna syukra min jumlati maqamatis salikin wa huwa aidan yantazimu min ilmin wa halin wa amalin." Ketahuilah bahwa sesungguhnya syukur adalah sebagian dari jumlah derajat orang-orang yang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya syukur tersebut tersusun dari ilmu, keadaan, dan amal perbuatan. Dengan demikian, syukur kita tidak akan mempunyai arti apapun kecuali dengan melaksanakan tiga susunan tersebut. Yang pertama adalah ilmu. Imam Al-Ghazali berkata, "Fa'ammal ilmu fahuwa ma'rifatun ni'mati minal muhim." Yang dimaksudkan ilmu adalah mengetahui bahwa nikmat tersebut berasal dari zat pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita sadar betul bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, jabatan kita, ilmu yang ada pada diri kita, bahkan seluruh jiwa raga kita dan berfungsinya semua anggota tubuh kita adalah semata-mata nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang sufi besar, Al-Alim Al-Alama Imam Qushairi dalam kitab Risalatul Qushairiyah mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika bermunajat kepada Allah. Qala Musa alaihissalam fi munajatihi ilahi, khalaqta Adam biyadik wa fa'alta fa kaifa syakaraka? Faqala alima anna dhalika minni fa kanat ma'rifatuhu bidzalika syukruhu li. Nabi Musa alaihissalam berdoa dalam munajatnya, "Wahai Tuhanku, Engkau menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tanganmu, dan Engkau melakukannya. Maka bagaimana Nabi Allah Adam bersyukur kepadamu?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Adam tahu bahwa semua itu berasal dari aku." Maka pengetahuan Adam tersebut bahwa semua keistimewaannya berasal dari aku adalah wujud syukurnya Adam kepadaku. Oleh karenanya, dengan melihat kisah tersebut, mari kita sadari dan kita pahami dengan benar bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah semata-mata karena pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sedikit pun kita mempunyai peran dan kontribusi dari segala yang kita miliki. Karena pengetahuan kita dan kesadaran kita ini adalah landasan utama ungkapan syukur kita dianggap sebagai syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Al-Alim Al-Alama Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana. Beliau mengatakan, "Wa aslu syukri ma'rifatul qalbi bin ni'am wa annaha min Allah wahdah wa lam yasil ilaiha syai'un minha bihaulihi wa quwwatihi bal bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Pokok dan fondasi syukur adalah kesadaran dan pengetahuan hati bahwa segala nikmat yang kita punya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit pun tidak akan pernah sampai ke tangan kita dengan metode dan kekuatan kita. Bahkan semua itu kita terima sebab fadl
dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, pengetahuan kita tersebut akan berimplikasi pada susunan yang kedua dari bangunan syukur, yaitu haliyah atau diri atau keadaan diri kita semua. Imam Al-Ghazali melanjutkan, wal halu wal farhul hasilu bi in'amihi. Adapun haliyah yang dimasukkan di sini adalah rasa gembira dan kebahagiaan kita yang dihasilkan dari sebab pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat-nikmat tersebut. Dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dengan fadl Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan itu semua hendaknya mereka merasa gembira. Hal itu lebih baik daripada yang mereka orang-orang kafir kumpulkan. Ayat ini jelas memberi pemahaman kepada kita semua bahwa apapun dan berapapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua patut dan harus kita terima dengan rasa gembira dan bahagia, baik sedikit maupun banyak. Pada hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat syukur adalah seperti yang diungkapkan oleh Imam Shibli, asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatul nikmah. Syukur adalah melihat kepada zat yang memberi nikmat, bukan melihat kepada berapa dan apa nikmat yang kita terima. Oleh karenanya, mari kita tidak menjadi seorang pecundang yang sering mengeluh ketika mendapatkan nikmat sedikit dan lalai bersyukur ketika kita mendapatkan yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Artinya, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka sungguh ia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kegembiraan dan kebahagiaan kita mendapatkan berapapun dan apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan berimplikasi pada susunan yang ketiga dari bangunan syukur yang berupa amalia, perbuatan kita. Imam Al-Ghazali menjelaskan, wal amal qiyamun bima huwa maqsudul mun'im wa mahbubuhu. Yang dimaksudkan dengan amal perbuatan adalah bentuk komitmen kita dengan tujuan diberikannya nikmat kepada kita oleh zat pemberi nikmat, serta komitmen kita pada segala sesuatu yang dicintai oleh pemberi nikmat. Oleh karenanya, sangat tidak layak bagi kita semua untuk menggunakan semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat tidak layak kita gunakan harta kita untuk pameran keangkuhan ego kita, atau kita gunakan untuk kebanggaan perbuatan durhaka kita kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga sangat tidak layak ketika kita menggunakan jabatan kita untuk meremehkan dan menzalimi orang lain. Dan bagaimana kita tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ilmu dan kesolehan kita gunakan untuk kesombongan dan meremehkan orang lain serta menghakimi orang lain tanpa sadar akan kesalahan diri kita sendiri. Begitu juga apabila kita gunakan anggota tubuh ini, kekuatan dan kemampuan kita pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Imam Abdul Al-Haddad, wa ghayatu syukri an tuti Allah bi kulli ni'matin an'ama biha 'alaika fa in lam tuti'hu biha faqad tarakta syukra 'alaiha wa in asaitahu faqad waqa'ta fil kufran. Puncak dari syukur adalah engkau gunakan semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau engkau tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh engkau telah melalaikan syukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dan apabila engkau gunakan semua nikmat-nikmat tersebut dalam kemaksiatan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh
engkau telah terjatuh pada status kufur nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari khutbah ini, mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tamam syukri fi thalathati asya. Kesempurnaan syukur ada dalam 3 hal. Awwaluha, idza ataqallahu syai'an fatanzur manil ladzi ataka fatahmadhu alaihi. Yang pertama, ketika Allah memberikan satu nikmat kepadamu, maka lihatlah siapa yang memberikan nikmat tersebut kepadamu. Kemudian pujilah dia atas nikmat-nikmat tersebut. Wasani antarwa bima ataka. Yang kedua, engkau harus ridha dengan apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Wasani itu madama manfaatu dzalika syai'an wa quwwatuhu fi jasadika la tuksihi. Dan yang ketiga, selama kemanfaatan nikmat tersebut masih ada padamu dan kekuatan nikmat tersebut masih ada dalam jasadmu, janganlah engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hal hubungan dengan sesama manusia, mari kita ingat sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah azza wa jalla." Orang yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia, maka orang tersebut tidak dianggap bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita teruskan komitmen dan perjuangan kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, yang tidak lain adalah dengan bentuk rasa syukur kita karena telah diberikan hidayah untuk terus mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitu, tujuan ibadah kita di bulan Ramadan sebagai hamba yang bertakwa menjadi nyata dan menjadi kenyataan. Dan akhirnya, semoga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik dan kekuatan untuk tetap berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadihi al-muttaqin asy-syakirin. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi 'ada al-'aya wa qarrar wa ajaza as-sa'imin as-sawm thawaba wa kamil al-ajri al-muwaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yathqulu biha al-mizan fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan al-mab'uth ila al-aswaq wal ahmar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bisyarafil afkhar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wa antahu amma nahallahu wa hadar. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa tanna fihi bi malaikatihi qudsihi. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waradallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari sahabatil akramin wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum amwat. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal zalazil wal mihan tusra al-fitnah ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa sa'ir al-buldan muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hah? Aku bosan. Menyiru-nyiru ke mana? Jalan apa lah? Gampang kita kan di Abu. Hah? Abu? Iya, Abu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.